Kebutuhan kedelai kita kira-kira 3 juta ton lebih, sedangkan produksi kedelai lokal dari dulu hampir 2 juta ton, menurun dan terus menurun. Sampai 2021, informasi yang kami terima adalah hanya 300.000 ton produksi kedelai lokal. Begitulah tutur Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia menjelaskan alasan Indonesia masih bergantung kedelai impor dibandingkan kedelai lokal karena produksi dalam negeri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional. Ternyata Indonesia sendiri pernah swasembada kedelai pada tahun 1992 dengan produksi mencapai 1,8 juta ton per tahunnya. Namun, jumlah produksi tersebut terus menurun setiap tahunnya. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan Nusantara. Kedelai biasa dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi tempe, tahu, dan kecap. Hanya saja, produksi kedelai di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Atas dasar itu, Indonesia banyak pengimpor kedelai dari mancanegara. BPS mencatat impor kedelai Indonesia mencapai 2,32 juta ton dengan nilai 1,63 miliar US dollar pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat trennya, impor komoditas kedelai tersebut berfluktuasi. Berdasarkan volumenya, impor kedelai paling banyak dalam satu dekade terakhir mencapai 2,67 juta ton pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan wilayahnya, Indonesia mengimpor kedelai dari 25 negara pada tahun 2022. Indonesia paling banyak mengimpor kedelai dari Amerika Serikat, lalu ada Brazil, Kanada, Argentina, dan Malaysia. Wah, ternyata ketergantungan kita terhadap kedelai impor sangat besar ya. Jika tadi disebutkan bahwa pasokan kedelai lokal tidak mencukupi, lalu apa penyebab semakin turunnya produksi kacang kedelai lokal? Dan bisakah Indonesia swasembada kedelai untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga yang seringkali terjadi? Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Ekofisiologi Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor mengatakan Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk swasembada kedelai karena menurutnya kedelai sudah lama di Indonesia dan sudah mengalami adaptasi yang cukup lama dengan berbagai persilangan. Menurutnya, produktivitas kedelai per hektar di Indonesia setiap tahun relatif naik, tetapi yang menjadi kendala yaitu kurangnya area tanam yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya area tanam, faktor lain yang menyebabkan minimnya pengembangan kedelai yaitu karena kedelai bersaing dengan komoditas lain yang harganya relatif terjamin seperti jagung. Minimnya produksi kedelai oleh para petani Indonesia disebabkan karena harga kedelai yang tidak menentu. Oleh karena itu, petani tidak terlalu tertarik untuk menanam kedelai. Menurutnya, apabila ingin meningkatkan produktivitas kedelai di Indonesia hingga swasembada, pemerintah harus meyakinkan petani terlebih dahulu tentang pengamanan harga dari pemerintah supaya petani mau mengembangkan kedelai. Semoga petani segera mendapatkan kabar gembira ya. Jadi penasaran dengan cara budidaya kacang kedelai? Agar dapat menghasilkan biji kedelai yang baik, budidaya menjadi tahap yang sangat penting. Tanaman kedelai adalah salah satu tanaman yang peka dan tergantung pada perubahan kondisi iklim, sehingga pemilihan varietas perlu disesuaikan dengan kondisi lahan yang berbeda. Berikut ini 5 hal yang harus diperhatikan dalam budidaya kedelai agar sukses versi Agrotech. Pertama, persiapan lahan. Jika tanah yang telah digunakan setelah menanam padi tidak perlu diolah, namun jerami padi sebaiknya dipotong pendek. Sedangkan untuk memberantas gulma dapat disemprot dengan herbisida kontak ataupun non-kontak. Saluran drainase atau irigasi dibuat dengan kedalaman sekitar 25 hingga 30 cm dan lebar 20 cm setiap 3 hingga 4 meter.
Saluran ini berfungsi mengurangi kelebihan air bila lahan terlalu basah dan saluran irigasi pada saat tanaman memerlukan air tambahan. Kedua, proses penanaman. Pada musim kemarau, lubang tanam sebaiknya lebih dalam agar terhindar dari kekeringan. Sedangkan pada musim hujan, lubang tanam lebih dangkal agar menghindari pembusukan akar akibat tanah yang basah. Jarak tanam sendiri tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan umur tanaman. Semakin tinggi kesuburan tanah, jarak tanam yang digunakan lebih jauh, begitu pula sebaliknya. Pada kondisi tanah kering, hal yang dapat dilakukan petani yaitu membuat alat tugal yang dilengkapi dengan penampungan air. Alat ini cukup efektif membantu biji berkecambah pada kondisi tanah kering. Ketiga, proses perawatan. Untuk lahan sawah bekas pertanaman padi, cukup diberikan pupuk NPK dengan dosis 200 hingga 300 kg per hektar, tergantung dari tingkat kesuburan tanah. Pemberian pupuk diberikan secara disebar di antara barisan tanaman. Setelah ditaburi pupuk, segera berikan air untuk menghindari terjadinya kekeringan tanaman akibat reaksi pupuk, atau bisa sebaliknya. Tanaman kedelai sangat peka terhadap kekurangan air pada awal pertumbuhan, saat berbunga, dan saat pengisian polong, sehingga pada fase ini tanaman harus disiram apabila tidak turun hujan. Keempat, pengendalian hama dan penyakit. Beberapa jenis hama yang menyerang tanaman kedelai seperti ulat gerayak dan penggerak polong. Ulat muda juga menyerang daun-daun dan bunga. Biasa ditemukan di permukaan tanaman kedelai sejak pembungaan hingga menjelang panen. Secara umum, pengendalian hama pada tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida. Dilakukan bila mencapai intensitas kerusakan lebih dari 2%. Kelima, panen dan pasca panen. Panen dilakukan apabila semua daun tanaman telah rontok, polong berwarna kuning atau coklat, dan telah mengering. Panen dilakukan dengan cara memotong pangkal batang menggunakan sabit agar hasil panen tidak tercampur dengan tanah. Perontokan dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mesin power thresher atau manual dengan kayu. Biji yang sudah dibersihkan dapat dijemur selama 3 hingga 5 hari tergantung kondisi cuaca. Untuk penyimpanan biji sebaiknya menggunakan karung plastik agar bertahan lama dan tidak mudah diserang hama dan penyakit. Biji yang akan dijadikan benih sebaiknya memiliki kadar air berkisar antara 9 hingga 10% dan disimpan dalam wadah yang tertutup seperti jerigen atau drum untuk jumlah benih yang terbatas. Tertarik untuk membudidayakan kedelai? Terima kasih telah menonton. Semoga video kami menginspirasi.